Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khassa ba'da ibadihi bil ilmi wat tuqa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyyihil mustafa wa waliyihil mujtaba wa ala alihi wa ashabihi mafatihil huda wa masabihid duja ahli sidqi wal wafa. Yang saya hormati Wakil Ketua MPR RI, Gubernur Jawa Tengah beserta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Jawa Tengah, Bupati Banyumas dan para bupati yang hadir, Ketua Umum Pimpinan Pusat Al-Irsyad Al-Islamiyah beserta jajaran, Ketua Dewan Syuro Al-Irsyad Al-Islamiyah, para peserta Muktamar Nasional ke-41, hadirin tamu undangan yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya dan rahmat-Nya sehingga kita hari ini dapat hadir pada Muktamar Nasional ke-41 Al-Irsyad Al-Islamiyah. Terlebih dahulu saya ingin menyampaikan salam Bapak Presiden Joko Widodo, serta beliau mohon maaf karena beliau semula ingin hadir tapi karena ada tugas lain, jadi beliau tidak bisa hadir dan mohon maaf pada Bapak dan Ibu sekalian. Hadirin sekalian, sejak Al-Allamah Syekh Ahmad Syurkati Al-Ansari mendirikan perhimpunan ini, tentu banyak sekali kontribusi Jamiah Al-Irsyad Al-Islamiyah bagi pembangunan Indonesia. Kehidupan masyarakat turut dibangun melalui pendidikan, pengajaran, serta aksi-aksi sosial dan dakwah. Perhimpunan Al-Irsyad Al-Islamiyah juga dikenal giat melakukan tajdid dalam setiap dakwahnya. Dengan demikian menginspirasi bangsa Indonesia yang bineka untuk terus mengedepankan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Semangat yang senantiasa digelorakan demi mencapai kebajikan tertinggi di dalam keberagamaan, menghentikan kebodohan dan keterbelakangan, serta memberantas kemiskinan. Oleh karenanya tema Muktamar tahun ini sangatlah relevan, sekaligus memberikan penegasan bahwa Perhimpunan Al-Irsyad Al-Islamiyah ingin melakukan ijtihad peradaban. Ijtihad peradaban ini saya pandang penting sebagai panduan bagi Perhimpunan Al-Irsyad Al-Islamiyah untuk turut mendukung pencapaian visi Indonesia Emas 2045. Kelak pada momen 1 abad kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, kita ingin seluruh rakyat Indonesia dapat menikmati kemajuan pembangunan serta pemerataan kesejahteraan yang berkeadilan
dalam bingkai NKRI yang berdaulat dan demokratis. Kuncinya adalah sumber daya manusia yang unggul. Dan sumber daya manusia yang unggul itu melalui pendidikan. Dan Al-Irsyad sudah lama melakukan upaya pembangunan sumber daya manusia yang unggul. Untuk itu, pemerintah menyampaikan apresiasi, penghargaan, dan terima kasih atas kontribusi yang selama ini dilakukan oleh Al-Irsyad. Bagi kita umat Islam, menyiapkan sumber daya yang unggul, karena memang kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memakmurkan bumi ini, khususnya tentu bumi Indonesia. Allah menyatakan, huwa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Allah yang membuat kamu dari tanah, dari bumi, dan meminta kalian untuk memakmurkan bumi. Ista'marakum ay kallafakum bi'imaratiha, memberikan tanggung jawab pada kamu untuk memakmurkan bumi. Untuk memakmurkan bumi adalah melalui asbabul imarah, yang bisa menyebabkan sebab-sebab kemakmuran bumi adalah membangun kegiatan ekonomi, apa itu pertanian, perkebunan, perdagangan, pertambangan, industri, dan berbagai kegiatan. Dan kuncinya, mafatihul imarah adalah ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena itu, ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan bagian yang harus dimiliki oleh umat, karena menurut saya itu termasuk mimbabi ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Dan kita Indonesia diberikan oleh Allah sumber daya alam yang besar dan juga sumber daya manusia yang cukup banyak. Ketika saya kemarin ini Pak Ganjar ketemu dalam sangka saya menghadiri, mewakili Presiden menghadiri acara KTT perubahan iklim di Mesir. Saya tidak tahu ternyata ada Bupati dari Banyumas juga hadir. Dan saya mampir di Abu Dhabi bertemu Presiden Emirat MBZ Hamad bin Zaid. Beliau mengatakan bahwa Indonesia itu negara besar, mempunyai sumber daya yang besar dan mempunyai sumber daya alam yang besar, sumber daya manusia yang besar, dan berpotensi akan menjadi negara yang besar ke depannya itu. Tapi kuncinya adalah sumber daya manusia yang unggul. Karena itu pemerintah menjadikan pembangunan SDM yang unggul merupakan salah satu prioritas program. Dan Indonesia Emas itu hanya tinggal 23 tahun. 2045, 23 tahun. Artinya kita harus mencapai cita-cita
kemajuan, pembangunan, kemerdekaan, keadilan itu dalam tempo 23 tahun ke depan. Karena itu perlu sumber daya manusia unggul, juga perlu pemimpin yang transformatif dan visioner dan inovatif sehingga tujuan kita itu akan bisa tercapai dengan cepat, insya Allah. Kita memang alhamdulillah kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sumber daya yang banyak. Kalau kita melihat menyimak Al-Qur'an, Allah mengatakan wa ja'ala fiha rawasiha min fawqiha wa baraka fiha wa qaddara aqwataha. Jadi Allah menjadikan bukit-bukit di atas bumi ini. Kemudian Allah memberkati bumi ini dan menentukan makanan-makanannya. Tadi sudah disebutkan Pak Ganjar tuh, kita banyak makanan tuh. Itu baru di Banyumas saja kan, belum di mana-mana. Orang saya diberi informasi di Papua Barat itu pisang saja ada 125 varian. Itu di Papua Barat saja. Apalagi di yang lain-lain. Oleh karena itu Imam At-Tabari mengatakan wa qaddara fiha aqwata wa qaddara fi kulli makan fi kulli baladin ma lam yaj'alhu minha fil akhar. Allah menjadikan dalam satu negara itu sumber daya alamnya itu, makanan-makanannya itu yang tidak ada di negara lain. Lima'ashi ba'dihim min ba'din, untuk penghidupan kita masing-masing, bitijara, untuk perdagangan, min baldatin ila baldatin, dari satu negara ke negara yang lain. Jadi tadi saya di Pontianak membuka Ikatan Saudagar Muslim Indonesia, dan saya meninjau satu pabrik yang mengelola rambutan, ada di situ nanas, ada di situ apalagi gitu. Kemudian yang biasanya itu dibuang, karena itu sekarang diolah dan dapat diekspor. Yang biasanya kalau panen terbuang, sekarang bisa dihilirisasi, bisa dibuat jadi produk dikalengkan, kemudian bisa dikirim ke luar negeri. Ini adalah kenapa? Karena kita memiliki teknologi, memiliki ilmu pengetahuan, dan kita bisa menghilirisasi dan memanfaatkan itu. Ini apa yang Allah berikan kepada kita, harus kita lakukan itu. Dan kita harus membangun, saya bilang itu namanya hamzah wasal. Hamzah wasal itu huruf hamzah yang menyambung kalimat sehingga menjadi untayan kata yang indah. Itu hamzah wasal. Hamzah wasal itu adalah perannya, yaitu bagaimana sumber daya alam kita itu kemudian kita proses dihilirisasi dan kemudian bisa dipasarkan baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Jadi hamzah wasal ini menjadi penting sekali, ya. Saya harap juga di antara para pengusaha di lingkungan Al-Irsyad ini akan menjadi hamzah wasal bagi sumber daya alam kita Indonesia. Dan seperti saya katakan bahwa dalam hal ini Al-Irsyad sudah jauh melakukan upaya pembangunan pendidikan dalam rangka menyiapkan sumber daya manusia yang unggul. Hadirin sekalian, di samping sumber daya manusia yang menguasai teknologi, ilmu pengetahuan, sebagai organisasi Islam,
Saya harap Al-Irsyad juga menyiapkan sumber daya manusia yang al-mutafaqqihina fid-din, yang menguasai agama, apalagi melakukan tajdid. Tajdid itu ya, la yakunu tajdid illa bil ijtihad. Tidak ada tajdid kecuali melalui ijtihad, dan tidak bisa berijtihad illa al-mutafaqqihina fiddin, kecuali yang bisa berijtihad itu orang yang betul-betul faham agama. Supaya apa? Supaya apa yang kita lakukan di dalam rangka kegiatan membangun keumatan, kebangsaan, kemanusiaan itu berada dalam fi daw'il maqasidil ammah li syariatil islamiyah, masih dalam nilai-nilai, dalam kaitan, dalam lingkup daripada tujuan syariat Islam secara umum, dan di atas bangunan dan asas Islam. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ketika mengungkapkan tentang bangunan Islam dan asas Islam, beliau mengatakan inna syari'ata mabnaha wa asasaha ala al-hikami wal masalih al-ibad fil ma'ashi wal ama'ad. Bahwasanya bangunan syariat Islam itu dan asasnya adalah atas dasar hikmah dan atas dasar kemaslahatan hamba-hambanya di dunia dan di akhirat. Wa hiya kulluha adlun. Syariat itu semuanya adil. Wa hiya adlun kulluha. Syariat itu seluruhnya adil. Wa rahmatun kulluha, dan semuanya rahmat. Wa maslahatun kulluha, semuanya maslahat. Wa hikmatun kulluha, dan semuanya adalah hikmat. Kullu mas'alatin kharajat anil adri ilal jur, mana-mana sesuatu keluar dari keadilan kepada ketidakadilan, kepada penyimpangan. Wa minar rahmati ila diddiha, dan dari rahmat kepada tidak rahmat, dari kasih sayang kepada kebencian, permusuhan. Wa anil maslahah ilal mafsadah, dan dari maslahah keluar menuju kerusakan. Wa anil hikmati ilal abad, dan dari hikmah kepada main-main dan suatu yang tidak berguna. Kata Imam Ibnul Qayyim, falaisat minas syariah, itu bukan syariah. Kekerasan itu bukan syariah, itu bukan syariah. Wa in udkhilat fiha bitta'wil, walaupun dinyatakan itu syariah melalui penafsiran-penafsiran, itu bukan syariah. Itu kata Imam Ibnul Qayyim. Wa syariatu adlullah baina khalqih, syariat itu keadilan Allah di antara makhluknya. Wa rahmatuhu baina ibadih, dan rahmatnya di antara hamba-hambanya. Wa dhilluhu fi ardih, dan naungan Allah di buminya. Dan juga hikmatuhu ad-dallatu alaihi wa ala sidqi rasulihi sallallahu alaihi wasallam, dan itu menunjukkan tentang keberadaan Allah dan juga terhadap kebenaran daripada Rasulullah sallallahu. Itu bangunan dan asas Islam menurut Ibnu Taimiyah. Oleh karena itu kita ingin membangun umat, membangun bangsa, dan membangun kemanusiaan itu dalam rangka spirit, dasar, dan asas dalam nilai-nilai keislaman. Hadirin sekalian, dan kunci daripada keberhasilan kita adalah keutuhan bangsa, kesatuan,
Nah ini yang saya kira berkali-kali Presiden maupun saya sendiri, semua kita ingin terus membangun keutuhan bangsa, persaudaraan, ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, dan ukhuwah insaniyah. Dan yang paling utama lagi tentu bagi Al-Irsyad adalah ukhuwah irsyadiyah. Tidak mungkin kita membangun ukhuwah Islamiyah, membangun ukhuwah wataniyah, membangun ukhuwah insaniyah apabila kita tidak bisa membangun ukhuwah irsyadiyah. Saya bersyukur karena saya lihat Al-Irsyad sekarang sudah utuh, sudah menjadi satu, sudah bersama-sama dalam rangka kita mengabdi untuk bangsa dan negara. Karena itu di mana-mana saya katakan, pemilu, pilpres, pileg, berbeda partai, berbeda capres, supaya tidak membuat kita terbelah. Jangan kita kemudian menjadi terpecah. Kita sudah punya pedoman. Dalam kita beragama saja, kita sudah punya pedoman, lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Tapi kita tetap saudara sebagai bangsa. Dalam berbeda partai, ya kita juga begitu. Lakum partai hukum, walana parteuna. Bagimu partai kamu, bagi kami partai kami, tetap bersaudara. Berbeda capres, lakum capres hukum, walana capres sunnah. Jadi tidak perlu ada perseteruan, apalagi sesama Al-Irsyad. Kita tidak boleh berbeda kemudian berseteru. Mudah-mudahan kita bisa menjaga ukhuwah ini dengan sebaik-baiknya. Sekarang pun orang sudah sedang mencari itu. Bagaimana bentuk membangun kehidupan yang rukun, toleran. Dan ternyata kita Indonesia, umat Islam Indonesia, bangsa Indonesia ini dinilai oleh orang, alhamdulillah, sebagai bangsa yang paling toleran. Buktinya apa? Belum lama ini itu kumpulan orang-orang pandai umat Islam di dunia, Majelis Hukama'il Muslimin, yang berpusat di Abu Dhabi dan dipimpin ketuanya oleh Syekhul Azhar, Profesor Thaib, datang ke Indonesia dan menemui saya. Dan utusannya mengatakan, kami datang ke Indonesia, kami mau belajar kepada Indonesia, bukan mau mengajari orang Indonesia, kami belajar tentang toleransi. Dan apa yang ada di Indonesia akan kami jadikan model untuk melakukan dakwah di dunia oleh organisasi yang disebut Majelis Hukama'il Muslimin di dunia. Jadi akan dijadikan model, akan dijadikan contoh. Bahkan beliau mengatakan, sekarang ini bukan waktunya bahasa Arab diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, tapi bahasa Indonesia yang harus diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Saya kira Al-Irsyad ini punya potensi untuk bisa menerjemahkan budaya Indonesia, kehidupan Indonesia ke dalam bahasa Arab, supaya mereka tahu kenapa Indonesia ini menjadi rukun. Kenapa Indonesia menjadi paling toleran? Karena kita mempunyai
kesepakatan nasional. Kita mempunyai namanya itu konsensus nasional Al-Mitsaqul Watani, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 dan NKRI. Ini adalah kalau kita nyebutnya Al-Mitsaqul Watani. Ya, karena kita terikat semua dengan kesepakatan ini yang harus kita hormati. Karena itu mematuhi mitsaq watani artinya menjaga keutuhan bangsa berada dalam bingkai Pancasila dan NKRI. Ini yang membuat kita sampai hari ini tetap utuh dan toleran antara satu sama lain. Oleh karena itu mencederai al-mitsaqul watani itu perbuatan yang tidak terpuji dan merupakan sikap namanya itu mukhalafatul mitsaq, menyalahi kesepakatan. Itulah sebabnya kita bangsa Indonesia sampai hari ini menjadi utuh walaupun agamanya berbeda, walaupun etnisnya berbeda, tapi kita mampu menjaga kerukunan dan keutuhan bangsa ini. Ini barangkali yang harus kita jaga, dan insya Allah apa yang kita cita-citakan Indonesia emas di 2045 akan tercapai. Hadirin sekalian, kita harus yakin bahwa Indonesia dengan seluruh kekayaan alam yang dianugerahkan Allah serta budaya dan ketangguhan seluruh elemen masyarakatnya akan mampu melahirkan generasi penerus untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Untuk itu saya berpesan pada keluarga besar Perhimpunan Al-Irsyad Al-Islamiyah agar setiap pendidikan dan dakwah yang disebarkan senantiasa diwarnai dengan semangat merawat kebinekaan serta mempertahankan nilai-nilai kearifan lokal yang sejalan dengan keimanan dan ajaran Islam. Hadirin yang berbahagia, sebagai penutup saya berharap Muktamar Nasional ke-41 ini dapat membuahkan program kerja yang konkret dan solutif sebagai sumbangsi Perhimpunan Al-Irsyad Al-Islamiyah kepada bangsa dan negara. Insya Allah dengan terwujudnya Al-Irsyad Al-Islamiyah yang maju, bersahabat dan bermartabat, bangsa kita akan semakin siap dalam menyongsong Indonesia Emas 2045. Akhirnya dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, Muktamar Nasional ke-41 Al-Irsyad Al-Islamiyah tahun 2022 secara resmi saya nyatakan dibuka. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan inayahnya dan meridai ikhtiar yang kita lakukan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, akan kami hitung mundur bersama. 3, 2, 1. Dengan demikian, pembukaan Muktamar Nasional ke-41 telah diresmikan.